就算是至亲也无法识破。好便宜吗？可感应不到百世之种。陪我！竟然抽取了。 蠢货！ Senior Tian melesat ingin mengambil benih 100 pengetahuan. Namun tiba-tiba benih 100 pengetahuan itu ditransfer melalui kekuatan ruang oleh Ye Peng dan muncul di tangannya. Senior Tian lupa bahwa Ye Peng juga bisa mengendalikan kekuatan ruang. Namun Senior Tian terlihat masih sangat tenang dan malah tertawa karena ternyata Senior Tian telah menyandra Xuan Yu untuk mengancam Ye Peng. 竟敢偷袭我！你等着！ Xuan Yu disiksa. Senior Tian meminta Ye Peng untuk menyerahkan benih 100 pengetahuan jika ingin Xuan Yu dibebaskan. Namun Xuan Yu meminta Ye Peng untuk lupakan saja dirinya. Tetapi tentu saja Ye Peng bukanlah orang seperti itu. Ye Peng melemparkan benih 100 pengetahuan kepada Senior Tian dan lalu menyelamatkan Xuan Yu. 小师傅，别管我！ Akhirnya benih 100 pengetahuan jatuh ke tangan Senior Tian. Xuan Yu menyalahkan diri sendiri karena kecerobohannya harta itu jatuh ke tangan Senior Tian. Namun Ye Peng bilang tidak apa-apa karena dirinya akan merebut kembali harta itu. Karena ternyata Ye Peng telah meninggalkan tanda pada harta itu dan kemudian menarik kembali harta itu ke tangannya. Hal itu membuat Senior Tian marah dan lalu menyerang Ye Peng menggunakan kekuatan musik. Ye Peng dengan mudah memblokir serangan itu, membuat Senior Tian mengeluarkan kartu pamungkasnya, yang mana dia mengaktifkan semua bendera yang telah dia tetapkan di beberapa alam rahasia ini, lalu kemudian ditarik melalui celah ruang ke sini, sehingga terciptalah serangan yang begitu dahsyat. 无限血咒！就算你再强，百石之主交出来就被切断了。 Kekuatan Dauki yang dikombinasikan dengan jiwa naga berhasil memblokir serangan Senior Tian. Kemudian Ye Peng menutup celah ruang yang ditampilkan Senior Tian, sehingga hubungan Senior Tian dan beberapa bendera yang telah ditetapkan olehnya di beberapa alam rahasia ini pun terputus. Kemudian Ye Peng pun memukul Senior Tian terus-menerus sampai babak belur. 中分的联系被切断，我潜伏流云阁多年，中吗？ Senior Tian menyemburkan darah terus-menerus. Dia menjadi sangat marah. Dia telah menyusup ke Pavilion Liyun selama bertahun-tahun, tetapi pada akhirnya dia harus gagal seperti ini. Senior Tian kemudian membelah bumi, di saat yang sama membuat Qin Miaoyin kesakitan, untuk membuat fokus Ye Peng teralihkan. Sebelum kemudian Senior Tian memasuki celah yang telah dia tetapkan, lalu menghilang dari sana. Setelah Senior Tian melarikan diri, tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang sangat dahsyat. Ya, terjadilah ketidakseimbangan di alam rahasia ini yang membuat alam rahasia ini akan runtuh. Ruang di sini menjadi tidak terkendali. Mereka tiba-tiba muncul di sungai lava. Untungnya Ye Peng menguasai kekuatan ruang dan lalu membawa semua orang keluar dari alam rahasia ini. Namun kemudian alam rahasia Liu Yun itu berubah menjadi sinar cahaya bulat sebelum kemudian pergi menjauh. Di tempat alam rahasia Liu Yun di sebuah kuil terbengkalai. Terlihat Senior Tian muncul di sana,
dan lalu memohon ampun kepada ayahnya karena dirinya telah gagal menjalankan misi. Sebenarnya dia bukanlah ayah biologis senior Tian, tetapi hanyalah ayah angkat. Sang ayah angkat tidak memarahi senior Tian atas kegagalan misinya dan kemudian meminta senior Tian untuk segera beristirahat dan memulihkan dirinya terlebih dahulu. Kemudian sang ayah angkat meminta kepada seorang wanita agar dia bisa mendapatkan benih 100 pengetahuan dari tangan Ye Peng. Dan yang akan membuat Anda semua terkejut, ternyata wanita itu terlihat sangat mirip dengan Qin Miaoyin. 小事。叶父放心。 Di sisi lain terlihat ayah Qin Miaoyin mengumpulkan semua praktisi yang ada di Paviliun Liu Yun. Kemudian mereka semua memberi hormat secara serentak kepada Ye Peng dan memanggil Ye Peng sebagai penatua Ye. Ayah Qin Miaoyin langsung menjelaskan bahwa berkat Ye Peng lah Paviliun Liu Yunnya masih bisa bertahan dan telah melewati masa-masa sulit. Oleh karena itu dia menunjuk Ye Peng sebagai penatua utama dari Paviliun Liu Yun. Namun ternyata maksud dari ayah Qin Miaoyin yang sebenarnya itu adalah untuk menjodohkan Ye Peng dengan anaknya Qin Miaoyin. Hal itu membuat Ye Peng tidak bisa berkata-kata sebelum kemudian pamit pergi karena masih ada urusan yang harus dia tangani. 这是功臣，还保住了秘境里。要加入。拜见叶公放。过阵子你们俩成了。 Sementara di gudang penyimpanan Paviliun Liu Yun, terlihat Qin Miaoyin datang ke sana untuk mengambil artefak suci benih 100 pengetahuan. Namun ketika dia akan membuka kotak yang dia pikir berisi benih 100 pengetahuan, tiba-tiba ya, kotak itu ternyata kosong dan ini hanyalah merupakan jebakan, yang mana kemudian Ye Peng muncul dan lalu menyudutkan Qin Miaoyin dan bahkan sampai akan mencium Qin Miaoyin. Membuat hati Qin Miaoyin sangat bergetar dan lalu mendorong Ye Peng. Ye Peng berkata bahwa Qin Miaoyin yang asli tidak akan pernah memukulnya seperti ini. Membuat orang yang menyamar menjadi Qin Miaoyin benar-benar tidak menyangka. Penyamarannya begitu sempurna, tetapi bagaimana bisa Ye Peng mengetahuinya? Atau tepatnya, dari kapan Ye Peng telah mengetahuinya? Ternyata Ye Peng sudah mengetahui keanehan Qin Miaoyin sejak di alam rahasia waktu itu. 我看婚事，你又怎么知道？中你才多次靠近我。从小依恋，即 Pada akhirnya orang yang menyamar menjadi Qin Miaoyin itu berhasil melarikan diri. Namun sebuah suara dari orang yang menyamar itu bergema, yang mana dia mengatakan bahwa Qin Miaoyin yang asli berada di belakang gunung. Dia juga memperkenalkan namanya kepada Ye Peng bahwa dia bernama Wo Qiao. Edannya di sini, Ye Peng juga malah mengatakan bahwa nama itu cukup bagus. Tidak lama Xuan Yu juga keluar dari persembunyiannya. Kemudian Ye Peng dan Xuan Yu langsung pergi ke belakang gunung untuk mencari Qin Miaoyin yang asli. 名字赵元法。去后山找。哎呀，你说一下嘛。什么感觉？ Di tempat lain, terlihat orang yang menyamar menjadi Qin Miaoyin tertegun di sana. Dia mengingat kejadian sebelumnya ketika Ye Peng akan menciumnya, dan dia masih merasakan jantungnya berdebar sampai saat ini. Kemudian senior Tian muncul, ternyata dia adalah kakaknya gadis ini. Gadis ini kemudian mengubah penampilannya ke bentuk aslinya, dan inilah sosok gadis bernama Wo Qiao yang sebenarnya. Ternyata Wo Qiao inilah yang merupakan orang suci kelima. 难多了。知道。哥哥，我没拿。我。 Di tempat lain bernama Alam Rahasia Darah, terlihat seorang bawahan melaporkan kepada tuannya bahwasanya orang suci kelima berusaha untuk mendapatkan benih 100 pengetahuan. Tetapi akhirnya artefak suci benih 100 pengetahuan itu jatuh ke tangan Ye Peng. Terlihat juga bahwa tuannya itu ternyata masihlah sangat muda. Namun walaupun masih muda, sepertinya dia memiliki kekuatan yang begitu mendominasi
namun untuk saat ini belum diketahui apa identitasnya. 大人，无圣子处，这叶枫是个聪明，但拜师之主落在了叶也没讨到便宜吗？百食之种，严谨，吃了丹药已经好上许多。 Sementara di sisi lain, Ye Peng telah menyelamatkan Qin Miaoyin. Mereka kemudian bergegas ke kerajaan darah merah, yang mana mereka akan mencoba menyembuhkan Putri Taiksu menggunakan artefak Dewa Benih 100 Pengetahuan. Karena dikatakan bahwa Benih 100 Pengetahuan ini mungkin saja bisa menyerap racun es. Kemudian Ye Peng mencoba memahami Benih 100 Pengetahuan ini dengan beberapa petunjuk dari Mawar. Namun di saat itu seekor monster tiba-tiba menyerang. 果然，抢宝贝，先过了我这关。百食之种影响。 Tidak hanya satu monster yang tiba-tiba menyerang, tetapi lebih dari satu. Sepertinya monster-monster ini tertarik oleh artefak suci Benih 100 Pengetahuan. Mereka kemudian berhenti untuk tidak beristirahat dan mempercepat perjalanannya untuk sampai di kerajaan darah merah. 看来这小你辛苦了。 Singkat cerita, mereka pun telah sampai dan terlihat Hong Lian sedang menjaga tubuh fisik Putri Taiksu. Kemudian Ye Peng mengeluarkan jiwa Putri Taiksu yang disimpan di batu pengunci jiwa. Selanjutnya Ye Peng juga mengeluarkan Benih 100 Pengetahuan dan mencoba mengeluarkan racun es di dalam tubuh fisik Putri Taiksu. Sayangnya itu gagal karena Benih 100 Pengetahuan nampaknya tidak merespon sama sekali. 你知道怎么去？ Akhirnya Ye Peng meminta petunjuk dari Mawar. Setelah diiming-iming beberapa hal, Mawar pun kemudian menjelaskan kepada Ye Peng bahwa artefak suci Benih 100 Pengetahuan itu saat ini seperti anak kecil, yang mana jika Ye Peng menggunakan sesuatu yang besar maka itu pasti akan bisa diaktifkan. Ye Peng mengerti. Seketika dia menggunakan kekuatan Dauqi untuk memberi makan Benih 100 Pengetahuan. Akhirnya Benih 100 Pengetahuan itu bekerja dan menyerap racun es dari tubuh Putri Taiksu. Namun sayang, Benih 100 Pengetahuan itu tiba-tiba sepertinya marah karena Ye Peng terlalu sedikit memberinya makan, dan lalu artefak suci itu ingin memakan jiwa Putri Taiksu. 该干活了。吃饱耍脾气了，荒唐！人你是他想吞噬雪儿。 Akhirnya semua orang bekerja sama untuk bisa menekan artefak suci itu. Kaisar Qin yang baru datang juga langsung membantu. Tapi sepertinya kekuatan artefak suci Benih 100 Pengetahuan itu masihlah amat sangat kuat. Bahkan mereka bekerja sama pun tidak ada gunanya. Malah sekarang artefak suci itu melilit Ye Peng. Mawar langsung memperingatkan Ye Peng bahwa jika kamu tidak berhenti sekarang, maka Benih 100 Pengetahuan itu akan memakanmu. Namun Ye Peng tentu saja tidak ingin berhenti, karena jika sampai dia berhenti, maka jiwa Putri Taiksu akan ditelan oleh artefak suci ini. Ye Peng pun melawan dengan sekuat tenaga dan kemudian... Ya, kitab suci tertinggi membantu Ye Peng sehingga Ye Peng bisa mengatasi artefak suci Benih 100 Pengetahuan ini. Membuat Mawar menyadari apakah kitab suci tertinggi ini telah mengakui Ye Peng sebagai tuannya. Kemudian Ye Peng menyatukan jiwa dan tubuh fisik Putri Taiksu dan akhirnya berhasil menyelamatkan Putri Taiksu. 终于成功了。 有点耐心。你是谁啊？ Tidak lama waktu berselang, Putri Taiksu membuka matanya. Namun ketika melihat Ye Peng di depannya, Putri Taiksu langsung terkejut. Dia seolah-olah tidak mengenali Ye Peng. Dan satu-satunya orang yang dia kenal hanyalah Qin Miaoyin yang merupakan gurunya. Ye Peng dan lainnya pun mengambil kesimpulan bahwa Putri Taiksu telah kehilangan ingatannya.
dan ingatannya terhenti di usia belasan tahun. Sedangkan yang terjadi beberapa tahun ke depan dia tidak ingat sama sekali. Putri Taiksu sendiri malah terkejut karena sekarang dirinya telah tumbuh dewasa. 雪儿，师傅，他们是谁？你别过来，雪儿，失忆。我要去告诉父皇和母。 Putri Taiksu menanyakan keberadaan ayah dan ibunya. Tidak ingin melihat Putri Taiksu yang baru saja sembuh bersedih. Ye Peng langsung mengatakan bahwa ayah dan ibu Putri Taiksu sedang berada di dalam retret dan beberapa hari ini tidak akan pulang. Mendengar itu Putri Taiksu langsung mengerti dan tiba-tiba Putri Taiksu mengenali Ye Peng, yang mana dia mengira bahwa Ye Peng adalah calon dari gurunya. 往后闭关修炼正是关键，让 我知道你是谁了。 Oke guys, filmnya udah bersambung. Gimana, seru gak tuh? Lanjut gak nih? Tapi filmnya memang masih baru guys dan masih ongoing. Jadi nanti Mimin lanjutkan kalau udah ada minimal 3 episode yang rilis. Oke, mungkin itu aja. Bagi teman-teman semuanya tetap semangat. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.